Odong-odong merupakan suatu kendaraan wisata yang banyak dinikmati oleh anak-anak. Namun, ada beberapa orang tua yang tidak menyetujui dengan adanya odong-odong karena menurut mereka odong-odong berbahaya. Tidak berbahaya karena memang ini mobil dan mobil itu udah ada standarnya. Kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang di Serang yang disebabkan oleh odong-odong mobil juga membuat sebagian orang tua khawatir terhadap odong-odong. Dan tentang lalu lintas angkutan jalan, ya memang odong-odong sendiri ini kendaraan yang tidak layak. Nah, mengenai pasal yang tertuang dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 277. Tidak setuju ya, karena sangat membahayakan. Gitu. Apalagi di jalan raya bawa anak kecil, takut terjadi sesuatu. Begitu dia berada di jalan raya, secara otomatis itu akan mengganggu, ya kan? Akan mengganggu lalu lintas yang lain. Pemerintah harusnya juga menyadari bahwa odong-odong ini sekarang ini menjadi bisnis yang menggiurkan. Minimal menjembatani supaya bagaimana odong-odong kedepannya ini lebih teratur. Nama saya Nur Rahman. Di komunitas odong-odong ya dikenal dengan KM Gate 008. Saya jadi awal mula supir odong-odong dari tahun awal 2007. Jadi sampai sekarang mungkin udah sekitaran 20 tahun. Awal mula alasan saya jadi supir odong-odong cuman karena faktor ekonomi, sekedar coba-coba karena waktu itu memang habis dapat pemutusan hubungan kerja sehingga ada kesempatan untuk jadi supir. Saya mencoba untuk bawa odong-odong. Jenis kendaraan yang dipakai itu macam-macam. Rata-rata kendaraan yang dipakai ada kendaraan lama, jadi kayak seperti Kijang atau seperti Daihatsu Zebra, banyak macamnya. Tinggal kita mau pakainya yang model mana begitu. Modifikasi tergantung mobil ya Mbak ya. Ada yang pakai misalnya seperti ini 35 juta pembuatan aja gitu. Kalau misalnya sama dengan kalau sekalian mobilnya ya sekitar 60 jutaan lah, kurang lebih seperti itu. Perawatan kendaraan pada umumnya sama mobil-mobil pada umumnya, jadi sekitar rutinitas ganti oli, rutinitas ganti ban, seperti itu. Nah, ini untuk lagu kita tergantung apa yang kita bawa nih, gitu kan. Kita nggak serta-merta setiap hari bawa anak kecil. Terkadang kita bawa ibu-ibu yang mau ngaji, terkadang kita bawa ibu-ibu yang mau jalan-jalan, gitu ya. Tergantung request mereka. Terkadang mereka minta lagu qasidah, kita siapkan. Kadang mereka minta lagu dangdut, kita siapkan. Bahkan nggak jarang mereka kadang minta karaokean, kita ada.
Tempat wisata kita paling jauh Taman Herbal Depok, terus kemudian Taman Kota 2 Serpong, kemudian Alam Sutra, Cipondoh, kemudian kalau wisata rohani ya biasanya Al Azom, kayak begitu. Modifikasi itu tinggal tingkat kesulitan ya. Kalau terlalu banyak pernak-pernik hiasan begitu ya mungkin 1 bulan. Tapi waktu saya ini cuman 2 minggu. Pendapatan ya sebenarnya kalau pendapatan tergantung cuaca ini mendung apa enggak, libur apa enggak itu. Tapi bisa kita ambil rata-rata sekali keluar itu omset bisa sekitar 200 sampai 2,5. Pendapatan terbesar itu bisa sampai kurang lebih 800 sampai 1 juta. Jadi itu ada 3 kali trip ya, misalnya pagi kita narik narik biasa, kemudian siang biasanya ada kondangan atau ada kemana, nanti pulang itu terus sore narik lagi, seperti itu. Ada nggak Pak kayak anak-anak yang naik aja tapi nggak bayar gitu? Oh banyak. Kita kan orang tua, kita punya anak, kita juga punya situasi kondisi yang sama seperti mereka. Misalnya kita ada anak yang nggak bayar, ya anggap itu apa ya, itu sodako gitu. Seperti itu. Jadi nggak harus bayar. Bahkan lingkungan sini kalau naik juga, lingkungan yang saya kenal begitu ya naik. Anak kecil itu sebenarnya lebih disiplin dia, lebih disiplin, lebih sopan. Bahkan kalau dia lupa nggak bayar pun, terkadang kita dia nunggu kita putar balik di situ, kita lewat lagi, dia stop. Pak ini atau Pak Ade ini tadi belum bayar, seperti itu. Jadi lebih anak kecil itu jujur, jadi nggak pernah. Jadi kalau dia punya, kalau dia nggak punya bilang nggak punya gitu. Itu uniknya anak kecil di situ tuh daripada orang tuanya. Nggak Pak kayak ketemu di sub atau satpol pp? Ya, kita sering seperti itu. Cuman ya lagi-lagi memang odong-odong ini tidak boleh beredar ya. Ya kalau mungkin kalau sekedar di kampung nggak masalah gitu kan. Cuman kalau di jalan-jalan protokol memang tidak boleh. Cuman karena memang odong-odong ini menjamur, jadi mereka di sub atau kepolisian ini mereka memberi himbauan. Bahkan sekarang ini komunitas-komunitas yang ada itu dijembatani menjadi satu wadah, sehingga mereka lah pembinanya dari kepolisian, dari disub, dari Organda. Mereka membimbing para komunitas ini untuk berlaku sopan, ya banyak hal lah. Disitulah kita tuh punya banyak teman, punya banyak relasi. Jadi pergaulan kita semakin panjang, semakin lebar, kemudian pengalaman kita juga semakin banyak. Seperti itu. Sebenarnya ya odong-odong memang dilarang karena ada undang-undangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan spek yang digunakan atau merubah sasis dan sebagainya. Hari ini harus diakui bahwa odong-odong ini sekarang tidak hanya di 1-2 daerah, tapi hampir seluruh Indonesia ada. Bahkan mereka punya komunitas, bahkan mereka punya pembimbing, baik pembimbingnya itu baik dari kepolisian maupun dari dinas
Dinas Perhubungan maupun Organda. Mengenai kendaraan odong-odong tersebut, ya dalam pasal yang sudah ada di nomor Undang-Undang tahun 2022 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, ya memang odong-odong sendiri ini kendaraan yang tidak layak. Nah, mengenai pasal yang tertuang dalam undang-undang tersebut, yaitu pasal 277. Karena apa? Karena kendaraan odong-odong tersebut yaitu sudah merubah, merakit, dan tidak layak untuk dijalankan di jalan umum. Demikian. Itu yang pertama, dari undang-undang lalu lintasnya dengan merubah kondisi kendaraan. Yang kedua, begitu dia berada di jalan raya, secara otomatis itu akan mengganggu, ya kan, akan mengganggu lalu lintas yang lain. Akhirnya bisa membahayakan pengendara yang lain, juga membahayakan si penumpang odong-odong itu sendiri. Harapan saya bahwa odong-odong ini sebenarnya tidak berbahaya, karena memang ini mobil, dan mobil itu udah ada standarnya, dan pemerintah harusnya juga menyadari bahwa odong-odong ini sekarang ini menjadi bisnis yang menggiurkan gitu. Banyak dari pengangguran yang bisa punya pekerjaan kembali. Jadi saya berharap kepada pemerintah supaya pemerintah ini juga minimal menjembatani supaya bagaimana odong-odong kedepannya ini lebih teratur, lebih teratur kembali, lebih disiplin kembali, sehingga tidak ada lagi kecelakaan di jalan. Harapan kedepannya seperti itu. Awal mula saya melihat bahwa komunitas ini nggak ada manfaatnya. Tapi setelah kita berjalan, setelah kita ketemu, setelah kita sering bertemu, komunitas inilah menjadi satu wadah yang menyalurkan hobi sekaligus bisa menghasilkan uang. Kita untuk setiap pertemuan 1 bulan sekali. Kita kalau ketemu jarang, kecuali kopdar ya. Biasanya kalau kopdar itu satu se-Jabodetabek. Itu pun kita nggak semua anggota bawa unit. Paling satu komunitas diberi kesempatan bawa 2 atau 3 unit. Untuk pengalaman banyak. Salah satunya pengalaman ya, kita bisa mengenal karakter anak kecil. Bahkan yang paling saya kenang bahwa dulu ini anak yang pernah naik, ini anak besar punya anak, kemudian dia naik kembali dengan membawa anaknya. Jadi sudah pindah generasi. Jadi dulu dia yang naik, sekarang anaknya yang naik. Nah, itu yang nggak pernah saya lupa gitu.